Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Pak Jokowi sering sekali difitnah bahkan dicaci maki oleh lawan politiknya. Tetapi Pak Jokowi tetap tenang. Cara Pak Jokowi menghadapi retorika adalah dengan kerja nyata yang dimana manfaatnya langsung dirasakan oleh rakyat. Makanya tidak heran begitu banyak rakyat yang mencintai Pak Jokowi. Gus Romi mengatakan ada dua kekuatan yang dimiliki oleh Pak Jokowi yang tidak bisa dikalahkan. Apakah itu? Nah, langsung saja kita simak Gus Romi. Kemarin dari Koni Bakri sempat menyebut nama Ibu Iriana Jokowi untuk jangan tenang-tenang saja, itu responnya gimana Pak? Biasa aja lah. Artinya biasa mendapatkan tuduhan, hujatan seperti itu nggak? Biasa kan, kita ini sejak menjabat kan yang namanya dibilang PKI, dibilang anaknya gerwani, dibilang anti asing, dibilang anti asing, dibilang ijazahnya palsu, komplit, udah nggak tahu yang kurang apa. Yang kurang tolong dikomplitin aja. Termasuk kemarin ada pejabat dari kepolisian yang katanya menemui Pak Hasto untuk meminta Pak Hasto mundur dari Sekjen, Pak. Itu informasinya, Pak. Urusan orang lain jangan ditanyakan ke saya. Informasinya atas permintaan Pak Jokowi gitu. Pernah lah saya ngurus hal yang kayak gitu. Berarti nggak pernah ya? Waktu presiden urusan besar saja kan banyak sekali yang harus diselesaikan, masa urusan seperti itu. Saya bilang, bagaimana saya nggak bisa sebut Bapak canggih? 2005 jadi wali kota, hanya 9 tahun udah jadi presiden. Semua ketua umum dilangkahinya kan. Jadi sampai hari ini masih Bapak paling canggih. Saya bilang Bung Karno itu mulai dari ketua umum PNI sampai jadi presiden tuh butuh 20 tahun lebih. Ini Bapak cuma 9 tahun. Dan belum ada yang bisa menyamai itu. Nah, terus tentu beliau menyampaikan, ya tapi kan nggak usah lah saya diatribusi seperti itu. Ini kan juga menjadi persoalan tersendiri. Apa keberatannya Pak Jokowi dicap sebagai orang politisi paling paten di selama Indonesia berdiri? Ya dianggap dianggap mastermind dari semua presiden besar kan. Ini kan menjadi persoalan tersendiri gitu. Kalau berhasil dianggap hebat, kalau gagal dikambing hitamkan kan gitu aja kan. Semua telunjuk ke hidung Pak Jokowi ya. Ini saya kira yang saya lantas setelah pertemuan itu saya lihat juga kan caption beliau ketika mau berangkat, sekarang kan masih aktif kan medsosnya. Lebih aktif, Mas. Malah lebih aktif ya? Lebih aktif. Dan hal-hal personal, ketemu ini diposting, ketemu itu diposting. Dulu kan acara-acara kenegaraan ini aja. Iya. Saya lihat memang kemudian saya baca kan captionnya ketika akan berangkat. Ini kan hari Minggu, dua hari Minggu yang lalu kan. Iya. Minggu kemarin, saya lihat tulisannya saya akan mencoba bertemu dengan sahabat-sahabat lama gitu kan. Oh, ternyata saya melihat Pak Jokowi sedang melakukan langkah untuk reuni, untuk rekonsiliasi, untuk ya back sebagai commoners ya, back to commoners ya, menjadi orang biasa yang mudah bertemu dan bertemunya juga tidak memakai protokoler, juga tidak di tempat yang sulit dijangkau begitu ya. Untuk ukuran seorang mantan presiden, mantan orang nomor 1 ya di Indonesia, saya kira cukup mudah lah untuk bertemu dengan Pak Jokowi itu. Rekonsiliasi berarti ada yang direkonsile dong berarti. Gus, apa ya maksudnya? Kan, berarti ada yang pecah kemudian coba dilem-lem pakai. Ya, paling tidak kita kemarin kan tidak sesuai arah dengan dukungan capresnya Pak Jokowi kan. Iya, itu udah paling pokok lah di situ. Makanya saya klarifikasi juga sebenarnya kemarin itu komunikasinya gimana. Bisa kemudian di ujung ada dalam tanda petik saya sebut arahan lah gitu. Untuk kita dukung atau tidak mendukung gitu. Nah, rupanya ada miskomunikasi juga di situ. Miskomunikasi itu tidak sengaja ada salah interpretasi atau memang disalahkan interpretasinya? Nah, ini tergantung dari siapa yang menafsirkan dan tergantung siapa yang menyampaikan. Gitu. Ada yang menyampaikan nggak begitu, ada yang menyampaikannya begitu gitu kan. Dan selalu saya bilang kan, ini keluar dari ruang Pak Jokowi ini, keluar dari pintu
keluar terjemahnya bisa beda-beda. Iya. Bawa fantasi masing-masing kan. Iya, kayak tadi Mas Romi bilang, kau diomongin Pak Jokowi, kau sur juga kau. iya. Belum tentu. Interpretasi bisa lain. bisa lain. Gue ngawasin dulu. Bisa gitu kan, Mas. Iya. Jadi Mas Romi mengajukan keberatan juga atas apa yang telah terjadi selama ini. Artinya saya katakan bahwa ini saya istilahnya minta pertanggungjawaban Bapak juga nih. Kenapa saya? Bilang gitu. Ya karena pada saat Bapak lah, ini sampai saat ini narasi itu muncul di WhatsApp grup P3 bahwa pada zaman Bapak memerintahlah P3 ini tidak lolos untuk pertama kalinya. Ya. Jadi saya minta pertanggungjawaban Bapak juga. Kok saya? Dia bilang gitu. Kok tanya saya? Ya udahlah Pak, saya nggak mau cari siapa yang salah. Bantu aja kita untuk bisa kembali. Siapa tahu Bapak punya pandangan-pandangan, pikiran-pikiran tentang siapa yang bagus untuk memimpin partai ini ke depan. Dan apa yang beliau sampaikan sampai saat ini rasional dan tentu masih ada pertemuan-pertemuan lagi harapan saya. Masukan dari orang yang pernah 10 tahun mengendalikan politik nasional dan sekarang masih setengah mengendalikan ini kan penting. Ya, apapun kita suka atau tidak suka hari ini, Pak Jokowi masih punya putra yang menjadi wapres, masih punya mantu yang menjadi gubernur, masih punya putra yang menjadi ketua umum partai politik juga, begitu ya. Sehingga kalau kita kemudian mengatakan kan sudah tidak menjabat lagi, yang ngomong itu mah orang bego itu kalau mengatakan kemudian seperti seolah-olah hilang sama sekali ya. Ini jelas masih sangat kuat sangkut pautnya. Ya. Orang menterinya aja yang jadi lagi masih separuh dari kabinet, jumlah kabinet lama ya, masih separuh. Kalau dihitung dari 108 kabinet sekarang ya cuma 16% kan kalau cuma 18 orang itu. Tapi kalau dihitung dari jumlah kabinet lama yang cuma 34, itu kan separuh lebih begitu. Jadi ini saya kira yang kemudian kita tidak boleh lupakan dari seorang Pak Jokowi. Apalagi beliau mengatakan dengan tegas, saya masih akan tetap berkiprah di politik. Itu dia. Berkiprah ya. Ya, berkiprah di politik. Iya. Jadi nggak membayangkan Pak Jokowi seperti Pak SBY yang jadi pelukis, penyanyi, bikin album, begitu nggak kepikiran tuh ya. Saya nggak melihat melo-melonya sama sekali. Tapi Anda masih melihat kesaktian Pak Jokowi nggak setelah ya gimana nggak sakti politik semua ini? calon gubernur yang dia dukung menang kecuali DKI. Hampir semua calon yang dia dukung di pilkada kemarin itu untuk tingkat gubernur menang kan, kecuali DKI. Dan jangan salah juga bahwa Jawa Tengah misalnya itu kan kandang banteng dari sejak zaman Pak SBY saja waktu itu masih tetap banteng yang berkuasa di sana. Kemarin tumbang. Artinya kita harus betul-betul hitung beliau sebagai faktor, bahkan istilah Pak Sandi kan ini partai perorangan. P3 ke depan kalau mau maju harus bekerja sama dengan partai perorangan. Saya ketawa juga sebenarnya itu. Ini menarik juga nih partai perorangan ini kan. Iya kan kemarin rame tuh Parcok ya kan. Kalau ini partai perorangan ya. Parong ya. Jadi ini menurut saya adalah satu hal yang kalau tadi itu party ID itu sulit, ya kan? Apa personal ID ya yang lebih mudah ya? Tokoh ID. Nah, tokoh ID itu lebih mudah. Nah, Pak Jokowi kan ketokohannya masih Tokoh sangat ID-nya kuat begitu. Untuk mencapai level pengikut medsos atau follower yang segitu banyak, itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang pernah menjadi presiden kan gitu. Dan dia pertahankan itu. Dan dia masih membuktikan kesaktiannya itu di pilkada kemarin. Dia masih bukti. Nggak bisa kita kemudian menafikan ya, karena kan sebahagian besar pejabat utama Pak Prabowo masih orang-orang yang kemarin menjadi pejabat utamanya Pak Jokowi, Kapolri, Panglima TNI. Tapi emang kasusnya dalam kasus Pak Jokowi ini kan beliau berhenti jadi presiden kan by law, bos. Iya, bukan by keinginannya. By law harus stop. Harus stop mau nggak mau. By nature gimana by nature? By nature kan tadi. Aku masih aktif di politik. Itu by nature tuh. Iya. Bener kan? Lu mau lihat Jokowi by law apa by nature? Iya, karena kalau by nature Pak Jokowi de jure sama de facto lah. Iya, benar. Iya, de jure. By law sebenarnya kalau Pak Jokowi tetap aktif di politik, kalau dia punya partai atau jadi pengurus partai kayak Pak Prabowo, kayak Ibu Mega, kayak Pak SBY, pasca punya tugas dia memang mengurus partai kan di politik juga. Tapi istilah yang kemarin disampaikan Pak Sandi setelah bertemu dengan Pak Jokowi, partai perorangan. Nah, partai perorangan itu menurut saya gambaran dari bahwa Pak Jokowi tidak berencana masuk partai politik manapun.
Kalau nggak akan ada kalimat partai perorangan itu. Saya ditanya sama beberapa media menyampaikan, Mas, ini kan Pak Jokowi sudah diberhentikan nih dari partai lamanya. Kira-kira mungkin nggak jadi ketua umum P3? Karena ada pengamat politik yang mengusulkan Pak Jokowi menjadi ketua umum P3 begitu ya. Saya jawab ke teman-teman media sederhana bahwa dalam pembicaraan saya, beliau tidak ada rencana masuk partai politik tertentu. Bahwa kemudian nantinya berubah, ya saya nggak tahu. Tetapi setidak-tidaknya saya tanya juga, ternyata beliau belum ada rencana untuk masuk ke partai politik tertentu. Apalagi menjadi ketua umumnya. Ya, karena bahasa beliau, ya alhamdulillah saya nggak jadi ketua umum juga 2 kali jadi presiden. Karena gitu. Menurut saya itu adrenalin pembuktian itu kan. Aku bukan siapa-siapa, aku bisa. Kalau jadi presiden bisa 3-4 kali. Jadi ketua umum. Artinya apa? Ini kan next level game. Iya. Ya, permainan di lantai 2 kan. Dan gitu. Mas Romi yang omongin kan, Mas Romi kan bilang ini kayak permainan Street Fighter, Mortal Kombat. Liu Kang versus ya kan, Scorpio, Liu Kang versus Sub-Zero. Mortal Kombat kelihatan banget generasi itu. Lama-lama Liu Kang versus Liu Kang. Dosisnya naik terus kan? Iya, ini bisa. Mas Romi yang bilang yang paling tinggi Samsung loh. Iya, yang mengidentifikasi. Ini Pak Jokowi udah ngelawan Samsung versus Samsung. Ya, udah Samsung versus Samsung. Dua-duanya bisa berubah-ubah. Menurut saya menarik. Dua-duanya bisa berubah. Dan karena itu watak, itu built-in, ya, karena itu apa namanya, memang gaya berpolitik, saya kira nggak akan berubah. Dan menarik. Dan dia tetap memacu adrenalinnya dia sama nggak Mas ininya? Dengan kapasiti beliau yang sekarang, kekuatan yang dia punya sekarang, adrenalinnya dia akan kekuatannya pasti berbeda. Karena kan kalau sekarang beliau bermain tentu tidak seefektif dulu ya. Tidak akan seefektif. Karena kan kekuasaan tidak lagi di tangan langsung. Ya. Pasti ada delay, pasti ada deviasi. Tetapi satu hal yang memang belum terkalahkan dari Pak Jokowi itu 2 hal menurut saya. Pertama adalah kemampuannya untuk menekan ego sampai tingkat yang paling bawah. Nah, diri ini menurut saya langka sekali politisi yang seperti itu. Katakanlah begini, misalnya, ini paling sederhana. Ente diundang sama adik angkatan ente, ya, yang tahu persis bahwa di semasa kuliah, ini bukan siapa-siapa lah gitu. Ngapain datang? Nah, kira-kira gitu. Nah, kenapa? Karena ego kan? Ya, itu karena ego. Gitu. Tapi Pak Jokowi, ya kalau memang saya ada perlunya, kenapa enggak? Nah itu loh, itu tuh nggak mudah loh, menekan ego sehingga kemudian untuk orang sebesar beliau. Untuk orang sebesar beliau, ya artinya misalnya sekarang gini aja lah, saya pernah menjadi ketua umum partai politik, kemudian diajak ketemu sama yang bukan ketua umum partai politik, terus kemudian ngajak ketemunya di rumah dia. Itu saja sudah menjadi persoalan untuk sebagian politisi itu kan. Penghinaan itu kan. Nah, itu wah, masa begitu. Ya lu kalau nggak mau ketemu di rumah gue ya kita ketemu di tengah lah. Nah, gitu loh. Nah, ini hal-hal yang menurut saya oleh Pak Jokowi bukan fatsun ya. Perilaku yang umumnya terjadi di antara egoisme para politisi itu beliau tidak. Dan dia lihat itu, dia amati itu ya Mas ya. Saya kira sehingga dia menciptakan antitesis dari. Dia menciptakan antitesis dan terbukti berhasil sampai hari ini. Itu satu. Jadi kemampuan dan kesediaan. Ya. Kalau kemampuan semua orang mampu, tetapi apakah bersedia atau tidak? Gitu loh. Bersedia nggak lo misalnya? Ya, dia diundang sama adik angkatan yang 10 tahun di bawah begitu kan? Bukan siapa-siapa. Dulu gitu. katro pula waktu di kampus. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua kesabarannya. Nah ini kesabaran ini satu hal tersendiri. Artinya ente telepon nih ke seseorang untuk satu keperluan, nggak direspon. Telepon 2 nggak direspon, telepon 3 nggak direspon, ya udahlah. Ini kawan satu nih nggak. Kalau perlu sampai ke 100 kali dia kontak terus tuh orang. Itu yang menurut saya juga tidak dimiliki bahkan oleh satupun politisi hari ini. Biasanya orang 3 kali ditolak udah agak malu gitu, atau udah agak putus asa ya. Udah tahu orang ini nggak suka gua dia. Ini beliau nggak bisa nggak gitu. Bisa nggak begitu. Contoh paling sederhana tadi ketika beliau di captionnya mengatakan berangkat ke Jakarta bertemu dengan sahabat-sahabat lama. Itu kan artinya beliau tadi saya katakan mencoba untuk reuni, mencoba untuk melakukan rekonsiliasi
dengan siapapun yang berbeda pendapat, karena beliau juga tahu persis bahwa kekuatan dan powernya kan sudah berbeda. Jadi untuk apa lagi mempertahankan perbedaan, mempertahankan pertarungan, mempertahankan permusuhan gitu. Untuk apa? Dan ini beliau yang berinisiatif mengajak ketemu, Saya beliau melihat yang begitu. mengkontak Dan gitu beliau maksudnya. ke Jakarta. Iya, dan itu kan nilainya berbeda untuk orang yang Sebesar. 10 tahun jadi presiden. Tapi Iya kan Mas, dibanding kalau gua sama Ari Iya. yang minta Mas Romi ketemu, katro di orangnya Iya. ngapain gitu. Iya, Betul. nilainya kan Nilainya beda. value-nya beda Mas. Ya, dan itu yang saya kira tetap akan menjadi kunci dari kemenangan Sustainability. pertarungan yang kalau beliau katakan masih akan tetap di politik. Ya, tetap akan di politik. Makanya kita lihat nanti proses ke depan itu seperti apa kan? Dan the nature of elite kita belum ada yang menyerupai Pak Jokowi. Belum menurut ada. Anda kan bergaul. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Sekarang kita berbeda Walaupun pendapat. generasi berikutnya dari generasinya Bang Belum Surya, ada. Pak Wiranto. Sekarang Pak kita Mega. berbeda pendapat saja di partai politik itu, atau dalam hal pertarungan saja, itu bisa nggak ketemu. Ketemu fisik itu nggak mau gitu loh. Iya, betul. Karena berbeda, atau pernah dicela, pernah dikasih nilai jelek, misalnya begitu. Iya. Sampai sekarang Pak Jokowi belum ada lawan. Itu karena kekuatan Pak Jokowi adalah rakyat. Sekarang masyarakat sudah pintar sehingga sudah tahu mana pemimpin yang benar atau sebaliknya. Nah teman-teman, demikian dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.